semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel aku. Video kali ini aku bakal ngenalin sekaligus kasih review setelah pemakaian lebih kurang 2 minggu serangkaian skincare brand lokal baru, yaitu Labore. Sesuai dengan namanya, Labore Sensitive Skincare Expert, jadi memang difokuskan untuk kulit yang sensitif. Tapi menurut pengalamanku, ini bisa cocok juga untuk semua jenis kulit, baik yang berminyak maupun yang kering. Sebelum ke produknya, di sini aku bakal jelasin sedikit soal kulit sensitif. But for disclaimer, I'm not a dermatologist. Aku bukan skincare expert. Hal-hal yang aku sebutin di sini adalah berdasarkan product knowledge yang aku dapat dan juga berdasarkan dari website Laborenya itu sendiri. Yang aku bisa jelaskan kembali, yang aku tangkap adalah kulit sensitif ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan microbiome yang bisa memicu kerusakan skin barrier. Jadi microbiome ini adalah rumah bagi populasi bakteri jahat dan juga bakteri baik. Nah, kalau bakteri jahat dan bakteri baik ini tidak seimbang, bisa memicu kerusakan skin barrier ini. Nah, kalau skin barrier ini rusak, terjadilah kulit sensitif. Dan ada 6 tanda sensitivitas kulit menurut Labore. Ada kemerahan, iritasi, kekeringan, dehidrasi, gatal-gatal, dan juga sensasi seperti kebakar. Nah, kalau kalian yang udah kenal aku, memang jenis kulit muka aku adalah normal cenderung kombinasi. Nah, yang punya kulit sensitif ini yang paling terdekat adalah memang mamaku sendiri. Dia sering mengeluhkan kulitnya sering gatal-gatal terus sampai panas gitu. Padahal produk yang dipakai cuma sunscreen, pelembab, dan juga cuci muka. Tapi pemilihan produk yang kurang tepat ini memang bikin kulit sensitifnya jadi lebih meradang. Makanya solusi terbaik untuk mengatasi dan mencegah kulit sensitif ini adalah menggunakan produk-produk yang dikhususkan untuk kulit yang sensitif. Dan kayaknya kalau aku kasihin ini ke mama bakal suka deh. Since I'm having a normal skin type, karena kulitku termasuk ke kulit normal cenderung kombinasi, aku ngerasa netral sama produk ini karena memang skincare yang dikhususkan untuk kulit sensitif berarti sudah diformulasikan secara khusus untuk bisa less irritating, jadi minim berpotensi iritasi. So obviously ini bakal baik-baik aja untuk semua jenis kulit, termasuk untuk jenis kulit normal kayak aku. Tapi kalau kalian pengen make sure, kalian bisa kontak dan konsul si Laborenya, tinggal DM di Instagramnya mereka. Oke, untuk produk pertama yang aku pakai di serangkaian ini adalah mild cleanser-nya ini. Cleanser ini merupakan tipe second cleanser atau cleanser kedua yang kita pakai sehari-hari. Jadi bentuknya adalah sebuah pencuci muka. Aku udah terkesan duluan sama packagingnya karena ini tuh gemes banget. Ini bentuknya pump, terus ini tuh kayak pakai sistem lock gitu ya. Mild cleanser ini punya tekstur yang gel agak kental, warnanya pun kayak bening butek gitu. Dan karena ini dikhususkan untuk kulit yang sensitif, ini pakai formula yang non soap gitu. Jadinya saat dipakai ini nggak akan berbusa, apalagi yang sampai ngefoam gitu. Ini digosok sekeras apapun gak akan keluar busa sama sekali. Menurut aku, pemilihan sabun cuci muka yang tepat adalah cara yang paling efektif dan efisien menurut aku. Meskipun pencuci muka ya, yang notabene dia tuh kayak cuma beberapa detik di wajah, tapi itu tuh sangat krusial untuk step skincare setelahnya. Nah, ini juga harus jadi bahan pertimbangan ya. Kalau misalnya sampai sekarang kalian masih suka sabun cuci muka yang bikin ketarik muka, terus kayak keset, bikin muka matte, coba pikirkan lagi, pertimbangkan lagi, apakah itu emang bener-bener bagus buat kulit kalian atau enggak. Sependek pengetahuan aku, kalau feel setelah cuci muka kayak gitu dan tidak di-treat lagi setelahnya, nggak pakai hydration lagi, nggak pakai moisturizer lagi, apalagi nggak pakai protecting lagi, itu akan bikin kulit kita jadi kayak meronta-ronta, meminta kelembaban. Nah, kalau udah kayak gitu, kulit bakal memproduksi minyak berlebih. Jadi aku saranin sekarang pilih pencuci muka yang memiliki pH balance, itu lebih mendekati ke pH kulit asli kita. Mild cleanser-nya Labore ini tuh pH balance-nya 5,5, makanya kalau cuci muka pakai mild cleanser-nya ini itu nggak ada perasaan ketarik sama sekali. Nah, setelah pakai mild cleanser tadi, untuk hidrasi yang lebih, aku pakai hydration toner ini juga. Toner ini nggak pakai alkohol sama sekali, makanya si teksturnya tuh kayak kental gitu. Dan di antara semua produk yang ada di serangkaian ini, memang si toner ini adalah yang terbaik menurut aku. Dan yang paling aku suka adalah tackiness-nya itu. Jadi setelah aku pakai ini, meskipun si produknya udah nyerap, tapi aku ngerasa kulit muka aku lebih bouncy gitu, dan lebih kayak lengket-lengket yang
enakin gitulah ya. Pokoknya aku suka banget sama si hydration toner ini. Nah, sebelum aku coba semua produknya ini, aku tuh make sure dulu ingredientsnya tuh seperti apa. Dan yang paling aku highlight dari semua produknya mengandung salah satu turunan hyaluronic acid, yaitu sodium hyaluronate. Jadi ini bisa memberikan hidrasi ke kulit, dan seperti yang aku bilang tadi, ini tuh bisa banget untuk semua jenis kulit. Karena hidrasi itu dibutuhkan oleh semua jenis kulit tanpa terkecuali kulit sensitif. Makanya aku cukup excited buat cobain semua produknya, karena fokus utama skincare aku tahun ini adalah untuk hydration ya. Pokoknya semua produk skincare yang aku pakai itu dipastikan harus mengandung hyaluronic acid ataupun turunannya. Oh ya, dan juga mereka itu udah vegan dan juga cruelty free. Kita udah lebih sering dengar cruelty free dibanding vegan, apalagi di produk lokal ya. Jadi pas tahu semua produknya ada sodium hyaluronate, terus mereka juga vegan, kayaknya aku makin suka deh. Abis cuci muka ya, pembersihan, dilanjut pakai toner, pemberian hidrasi. Berikutnya adalah penguncian hidrasi tadi supaya tidak menguap dengan menggunakan pelembab. Dan pelembab yang lagi aku suka banget akhir-akhir ini adalah memang yang teksturnya lebih ke gel gitu. Dan di Labore ini ada Skin Nutrition Gel. Teksturnya gel yang pas banget buat aku. Dia bukan gel yang kayak terlalu cair gitu. Terus ini saat di blend kayak cepet banget, effortlessly. Dan ini tuh somehow ada cooling sensationnya, tapi memang bukan cooling sensation yang lebay ya. Jadi bukan yang agak acep gitu, bukan, tapi lebih ke adem aja gitu. Aku ngerasa ini nggak ada baunya sama sekali. Nah, karena ini cepat banget nyerapnya dan nggak lengket sama sekali, aku rasa kulit berminyak juga bakal pada suka deh. Untuk kulit keringnya, aku rasa Berry Revive Cream ini bakal lebih cocok. Karena seperti namanya, ini adalah bentuk krim yang cukup tebal, cukup thick, tapi uniknya ini saat di blend itu malah lebih kayak gel tekstur gitu. Tapi memang bedanya itu after effect-nya. Setelah didiamkan beberapa lama, memang yang krim ini tuh lembabnya kerasa banget. Yang krim ini katanya bisa juga buat face and body, buat muka dan badan. Tapi menurut aku, apapun yang dipakai di wajah itu pasti bisa dipakai di badan. Tapi kalau produk yang khusus buat badan belum bisa dipakai di wajah. Dan menurut klaimnya, Berry Revive Cream ini katanya bisa meredakan dan juga menetralisir kemerahan dalam waktu 15 menit. Dan bisa dipadu-padankan dengan penggunaan hydration toner ini. Jadi kalau kalian lagi struggle banget, yang sering kemerahan ya di wajah maupun di badan, kalian bisa coba kedua produk ini. Aku nggak ada masalah sama sekali saat pakai serangkaian produk ini pun dengan kedua pelembab ini ya, karena sama produknya itu water based, jadi berbahan dasar air. None of this, tidak ada satupun di produk ini yang bikin kulit muka aku kelihatan greasy, kayak kelihatan berminyak berat gitu. Kalau yang Skin Nutrition Gel ini biasanya aku pakai buat pagi hari karena ini lebih light aja, lebih ringan gitu. Jadi kalau setelahnya aku timpa lagi pakai sunscreen, ini nggak nambah berat di muka aku. Tapi kalau Berry Revive Cream ini, karena memang tingkat kelembabannya itu lebih poten, lebih kerasa gitu ya, lebih enak aku pakai ini buat malam hari. Dan saat aku bangun tidur, itu nggak ada perasaan greasy sama sekali. Muka aku nggak kelihatan berminyak whatsoever, karena memang si produknya udah nyerap. Jadi saat kita terima produknya, memang semuanya di seal pakai aluminium foil ya. Tapi khusus packaging Berry Revive Cream ini, itu cukup unik. Aku belum pernah lihat packaging produk kayak gini, karena ini tuh nggak ada bolongnya sama sekali. Biasanya kan suka ada tools yang tersembunyinya gitu loh, kayak tinggal tojos terus si produknya kebuka gitu. Nah ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi saat aku buka aluminium foil, aku ngeluarin produknya gini, diputer gitu si tube-nya. Bodoh sih memang. Jadi tinggal pencet aja gitu, langsung produknya keluar. Berikutnya adalah step paling penting banget buat dipakai di morning skincare routine ya. Adalah menggunakan proteksi berupa sunscreen. Dan di sini ada favorit baru aku, yaitu Physical Sunscreen SPF 45 PA+++. Akhirnya brand lokal ngeluarin physical sunscreen yang enak banget buat dipakai. Kayaknya aku belum cerita di YouTube deh ya. Apa pernah? Aku lupa. Pokoknya dibanding chemical sunscreen, memang aku lebih suka sama physical sunscreen dengan berbagai macam alasan. Nah, yang paling aku suka adalah si mekanismenya itu. Cara kerja si physical sunscreen ini yang paling masuk menurut aku. Jadi si physical sunscreen ini cara kerjanya adalah bikin lapisan tipis di kulit. Jadi sinar UVA dan UVB ini itu langsung mantul kalau kena kulit yang udah terlapisi si sunscreen ini. Bedanya dengan chemical, kalau chemical itu dia kayak masuk dulu, dia meresap dulu ke kulit,
terus diurai dan diolah gitu-gitu, terus dikeluarin lagi yang jahatnya. Selain memproteksi kita dari UVA UVB, physical sunscreennya Labore ini tuh anti blue light juga dan anti pollution. Kalau kalian belum tahu, blue light itu adalah radiasi yang jahat juga dari gadget, dan itu tuh sama bahayanya sama UVA UVB dari sinar matahari. Memang dermatologis itu merekomendasikan pakai physical sunscreen untuk kulit yang sensitif, karena yaitu dia dari cara kerjanya, so it's less irritating, sangat-sangat mengurangi resiko iritasi ya di kulit sensitif maupun di jenis kulit yang lain. Ini kenapa jadi favorit baru aku. Pertama, dia memang less white cast, gak terlalu bikin mukaku kelihatan putih banget gitu. Teksturnya pun gak terlalu tebal, jadi masih mudah diratakan. Tapi karena memang ciri khas physical sunscreen ya, dia tuh tebal, poten gitu. Meskipun gak white cast, tapi untuk bisa nggak white cast itu, warnanya lebih ngeblend lagi, warnanya lebih, aku bisa lihat lagi warna asli kulit aku itu memang cukup lama. Tapi aku udah terbiasa dengan hal itu. Pokoknya dibanding chemical, aku lebih suka physical. Kalau kalian penasaran lebih lanjut apa sih perbedaannya, terus gimana sih gitu ya cara kerjanya, apa aja bahan dasarnya, apa aja sih impact ke lingkungannya, kalian bisa searching sendiri. Banyak banget di Google, di YouTube ya. So, di antara kelima produk ini, sejujurnya aku suka semua. Mengingat skincare fokus aku di tahun ini adalah hydration, jadi toner ini memang yang menjadi teman aku di setiap saat. Setiap saat kulit aku ngerasa kering, aku langsung ambil ini, kayak langsung di tap, udah selesai. Kulit aku jadi lebih terhidrasi lagi, lebih plump lagi, lebih bouncy, lebih glowing, lebih kenyal gitu. Pokoknya aku suka banget sama ini. Semuanya aman-aman aja di kulit aku, nggak ada efek negatif sama sekali. Bahkan kulit aku ngerasa jauh lebih terhidrasi, lebih gimana ya, aku ngerasanya kayak lebih sehat gitu. Yang belum tahu, Labore ada di mana-mana, di sosial media platform kayak Instagram, Twitter, dan juga ada di websitenya. Tentu saja ada di e-commerce kayak Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. So that's that for this video. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!